Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani memposting sindiran pedas mengenai seseorang yang berhijab yang diduga ikut campur ke dalam pusaran permasalahan pribadinya. Tak berselang lama kemudian, nama selebgram Marisha Icha pun mendadak menjadi sorotan. Ia tak sedikit yang menduga bahwa sindiran pedas yang diposting oleh Nikita Mirzani itu ditujukan kepada Marisha Icha. Alih-alih diam, Marisha Icha pun justru tampak menanggapi sindiran tersebut. Bahkan kakak Marisha Icha pun diduga ikut melontarkan sindiran yang diduga ditujukan pada Nikita Mirzani. Yang menarik, di tengah perseteruan yang memanas, Rasman Arif Nasution mendadak menghubungi Marisha Icha. Dan menurut pengakuan Marisha Icha, kuasa hukum Fadel Bajideh itu diduga ingin mengajaknya berkubu untuk melawan Nikita Mirzani. Untuk mengetahui kelanjutan konflik tersebut, maka inilah 5 fakta buntut sindiran pedas Nikita. Marisha Icha akui dihubungi Rasman Arif Nasution, versi Cumi Top 5. Konflik antara Nikita Mirzani dan Marisha Icha mulai memanas saat Nikita Mirzani melayangkan sindiran untuk seseorang yang berhijab dan pernah bersahabat dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Mau cerita dikit saja. Ada perempuan dulunya banget dia adalah tiba-tiba berhijab, tiba-tiba jadi bestie orang yang sudah meninggal. Padahal selama itu orang hidup gak pernah main bareng tuh sama itu cewek gilingan. Lalu dipuja-puji netizen, katanya care bantuin anak yang kehilangan orang tuanya. Lalu ini sok-sokan jadi pahlawan bantu sana-sini. Padahal Markus mau coba-coba isain gue lewat semua jalur, tapi gak ada yang mau diajak kerjasama sama tuh lonte. Kardus, mendingan fokus sama hijab lo, biar istiqomah. Kalau jahat, lepas dulu hijabnya. Lagian aneh ya, kan gue gak kenal sama lo. Lo juga bukan temen gue, pengen banget lo jadi temen gue. Lo gak diajak cun pecun. Udah lo fokus jual diri aja berlindung di balik hijab lo itu. Ingat, gue gak pernah punya masalah sama lo. Dan satu lagi ingat, gue gak pernah takut sama siapapun. Tulis Nikita Mirzani. Meski tak menyebutkan nama, banyak netizen yang berspekulasi bahwa sindiran tersebut ditujukan pada Marisha Icha. Marisha Icha yang merasa tidak tahu menahu pun tampak memberikan reaksinya melalui media sosial Instagramnya. Ada kenapa sih kolom komentar Instagram gue pada rame? Kalau emang maksud lo pada status yang dibuat itu buat gue lagi di Kenjiro Aditya Warman nih dari jam 16.00 sampai 19.30. Buat para bang jago, kalau nggak suka sama gue, kesini deh, gue tungguin. Gak usah ribet, rame cuma di konten-konten biar apa? Biar endorsan banyak. Apa-apa semua di konten. Kalau emang status lo buat gue, sini deh gue tunggu. Tulis Marisha Icha. Lantas apa yang membuat Marisha Icha menjadi memanas? Menurut Mas tertuju siapa? Kalau saya kan cuma tiba-tiba Instagram saya rame. Ya kan saya hanya menjawab. Jawab komentar-komentar yang ada di Instagram saya. Katanya nggak pernah kenal sama almarhumah ya. Kan saya cuma menjawab komentar, boleh dong. Jadi gitu dari kayak saya tidak menyenggol-nyenggol orang ya. Saya tidak pernah menyenggol orang lain. Juga tidak pernah mengikuti kasusnya. Siapapun yang saya rasa ya saya nggak perlu saya ikutin. Terus siapapun orang bilang kok di dalam semua kasus ada Marisha Icha, itu pastinya orang tidak tahu sama saya. Nggak mungkin dong, ngapain sih kayak orang nggak ada waktu aja. Kakak Marisha Icha juga ikut memberikan sindiran yang diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani. Hal tersebut diduga bermula dari postingan Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa selain Rasman Arif Nasution, ia tidak akan meladeni perkara apapun. Postingan baru dia gak diladenin karena lu udah mikir aib lo semua bukti akurat ada di adik gue. Makanya cuma bisa begitu-begitu doang. Katanya gak takut sama siapapun. Kalau gak takut sebut nama dong.
Gak malu loh dengan kasus prostitusi di Kempinski yang jejak digitalnya ada di mana-mana. Gak pakai baju, IG ketekongnya. Budayakan makanya ngaca. Alibinya gak diladenin, biar gak kelihatan kalah-kalah amat. Padahal mikir juga kan. Lantas seperti apa klarifikasi Marisha Icha atas postingan kakaknya itu? Perhatian. Selain Rasman, si miskin yang bau lambung, ya, yang baperan itu, yang ngefans ternyata sama gua. Selain itu nggak diajak, yang lain gak diajak. Mau ada cun kali cun nggak diajak. Jadi kalau mau sel sendiri aja wah. Emang enak nggak diladenin wah. Nggak diajak, kasian deh. Kok hobinya nimbrung, masalah lagi viral, ya elunya aja memandang itu. Gue yang nimbrung, gue ngapain, gue gak ngapa-ngapain woy. Gue gak ngapa-ngapain, lu semua pada masuk ke IG gue, lu pada komen-komen. Emang gue ngapain, gue gak ngapa-ngapain. Kalau menurut Kak Icha masalah itu bagaimana, gue gak pernah berkomentar. Dari awal masalah ini yang lagi viral ada, gue tidak pernah berkomentar. Ada JJ yang lagi rame aja, gue gak ikutan JJ-an itu. Gue gak pernah komentar apapun. Gue tidak pernah nyenggol-nyenggol. Momen kebersamaan Marisha Icha dan Fitri Sahulteru yang merupakan ex-sahabat Nikita Mirzani mendadak menuai sorotan publik. Ya, Marisha Icha dan Fitri Sahulteru dianggap bekerja sama atau berada di balik konflik Loli dan Fadel Bajide. Diketahui sebelumnya, nama Fitri Sahulteru pun belakangan ini tengah dituding menjadi oknum yang diduga telah mencuci otak Loli. Lantas seperti apa reaksi Marisha Icha atas tudingan yang berseliweran itu? Nggak ada hubungannya, orang-orang pada bilang kalau saya ada kaitannya lah, saya di belakang Loli Fadel. Saya nggak pernah bertemu Loli, saya nggak pernah bertemu Fadel, saya tidak pernah berkomunikasi sama Loli ataupun Fadel. Saya tidak ada kaitannya sama sekali, karena kemarin seolah-olah saya berseteru sama Niki. Di tengah konfliknya dengan Nikita Mirzani, Marisha Icha pun mengaku bahwa ia sempat dihubungi oleh Rasman Arif Nasution yang diketahui merupakan kuasa hukum Fadel Bajide. Lantas, keperluan apakah yang disampaikan Rasman Arif Nasution terhadap Marisha Icha? Apakah Rasman Arif Nasution mencari kubu untuk melawan Nikita Mirzani? Kemarin ada Rasman juga hubungin saya, mungkin seolah-olah kayak saya nih lagi berseteru sama pihak lawannya, terus dia mau hubungan. Enggak, saya sibuk, saya juga punya urusan gitu. Jadi nggak ada, saya mau senggol-senggol orang. Saya tidak pernah takut. Saya pada waktu itu sedang di Medan. Oke, saya baru sampai di Medan. Saya memimpin rapat ikatan alumni yang saya pimpin. Saya minta break karena mau sholat maghrib. Kita langsungkan preskon di situ. Saya lagi berbicara, dia nongol. Nah pertanyaannya, kalau saya marah-marah di situ, maka saya akan grade saya itu turun. Makanya saya dewasa. Saya lebih smooth ketika berdebat dengan dia. Karena saya tahu dengan siapa lawan debat saya. Saya lebih pada substantif. Yang kedua, saya menghargai Dr. Oki. Karena Dr. Oki sudah komunikasi dengan istri saya dan juga dengan saya. Kita sudah berteleponan. Nah, beliau mengharap supaya kasus ini dipilah dan dipilih. Nah, jangan urusan Dr. Oki yang misalnya ikut membantu bagaimana menjemput seorang Loli, saya persoalkan. Kemudian dia sampaikan juga kepada saya, supaya kami yang ada urusan perusahaan saya dengan perusahaan dia, kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, Dr. Oki ini niatnya baik. Bagaimana seorang MM bicara itu lebih
lebih ideal, tidak menyudutkan. Saya juga begitu, makanya saya semua. Merasa dirugikan buntut sindiran pedas yang dilayangkan Nikita Mirzani, Marisha Ica akhirnya mengkonfirmasi langsung dengan menghubungi Nikita Mirzani. Menurut Marisha Ica, Nikita Mirzani telah mengkonfirmasi terkait sindiran yang dilayangkannya tersebut. Lantas, seperti apa konfirmasi dari Nikita Mirzani? Terhadap siapakah sindiran pedas tersebut ditujukan? Polemik bermasalah dengan dia itu kan sebenarnya yang membuat netizen aja. Saya juga nggak tahu ya itu tujuannya memang buat saya apa enggak, tapi yang pasti pada saat status itu ada, terus akhirnya Instagram saya rame, orang-orang berkomentar seolah-olah itu saya, dan akhirnya saya konfirmasi, saya WhatsApp sama dia katakan itu bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Bukan. Ya, bukan untuk saya. Saya sudah me-WhatsApp ya. Dia jawab bukan untuk saya. Kalau kerugian pasti ada dong kerugian, karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Aduh, ini juga kemarin saya sudah klarifikasi di Instagram saya ya. Dikait-kaitkan seolah-olah saya ada di belakang Loli Fadel. Saya tidak pernah bertemu Loli sekalipun, saya tidak pernah bertemu Fadel sekalipun, saya tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Loli sama Fadel sekalipun, saya tidak pernah.